hati, niatkan hati sepenuh nurani. Bersama Bobi Nasution dan Aulia Rahman, saat yang muda membangun kota Medan tercinta dengan berbagai suku dan budaya yang beragam. Mari wujudkan kejayaan kota Medan kita. Saat yang muda berkiprah membangun kota Medan tercinta. Bersama kita bisa mantapkan hati, niatkan hati sepenuh nurani. Bersama Bobi Nasution dan Aulia Rahman, saat yang muda membangun kota Medan tercinta dengan berbagai suku dan budaya yang beragam. Mari wujudkan kejayaan kota Medan kita. Jangan lupa coblos nomor 2. Kami hormati anggota DPR RI Dr. Sofyan Tan, yang kami hormati anggota DPRD Sumatera Utara Bapak Budi Hermanto, yang kami hormati tokoh masyarakat Tionghoa dan tidak terang, kami semua bergabung dalam satu wadah Bobi Nasution, artinya kami dengan Bang Bobi itu bersaudara, Bang. Di backup Pak Sofyan Tan, Pak Rudi dan teman-teman politisi ini semua lainnya, Bang. Tujuan cuma satu, Bang, ingin perubahan kota Medan melalui Bang Bobi Aulia. Kami akan jalan dan fight militan, Bang, sampai mengantar Abang jadi wali kota Medan. Demikian dari kami, Bang. Terima kasih. Semua hadir, tentunya Saudara Rudi Hermanto selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, tokoh-tokoh senior, Pak Kwe Sambo, Pak Iwan, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang punya rumah, yang punya gedung, Saudara Haryanto, merendah tapi bernas dia, ya. Tentunya semua yang kita banggakan pada hari ini adalah Saudara Bobi Nasution, yang kita hari ini tidak mau sebut dia adalah calon wali kota, tapi wali kota Medan. Kami sudah jenuh, ya, berkali-kali wali kotanya disekolahkan, ya, nggak mau lagi lihat seperti itu, ya. Di samping itu, kota Medan itu tidak pernah bisa rapi, jalannya itu banyak lubang-lubang, ya. Kadang-kadang teman-teman saya ini mengeluh, kenapa daerah-daerah kita yang paling banyak membayar PBB, membayar pajak, tapi jalannya rusak, banjir kalau datang kita duluan yang kena, ya, merasa tidak adil. Belum lagi pelayanan administrasi, ya, selalu dinomorduakan, tanpa hepeng, sulit keluar surat-suratnya. Nah, karena itu melalui Ausium ini sebenarnya tidak muluk-muluk, jalan diperbaiki dengan baik, administrasi digampangkan, izin usaha bukan dipersulit, sesuai dengan keinginan mertua daripada sahabat saya, mertua yang merupakan Presiden Republik Indonesia, ya, menantunya Bobi Nasution, tentu harus sejalan dengan pemikiran daripada mertuanya yang ingin melalui, ya, melalui DPR kemarin, bagaimana undang-undang, ya, cipta kerja bisa disederhanakan agar izin semua digampangkan. Saya sering mengatakan
Regulasi berjalan dengan baik, ibarat disediakan mobil yang bagus, tapi kalau supirnya ugal-ugalan, maka mobil itu juga tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Kami ingin bahwa tetesan semangat daripada Pak Jokowi menetes pada Bobi Nasution. Kalau itu yang terjadi, maka apapun cerita undang-undang yang begitu bagus, kalau tidak dikendalikan oleh seorang supir yang hebat, kami anggap Bung Bobi itu akan menjadi supir di Kota Medan untuk membawa Kota Medan itu maju. Itu Undang-Undang Cipta Kerja itu sesungguhnya adalah memutus rantai birokrasi, membuat orang gampang investasi. Setiap tahun sekitar 2,5 sampai 2,9 juta pekerja baru. Nah, kalau ini tidak ditampung oleh pembangunan pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan baru, ini pengangguran akan meningkat. Kalau pengangguran meningkat, akibatnya adalah kriminalitas akan meningkat. Kita tidak bisa mampu menyuruh polisi tiap hari jaga. Yang kita lakukan adalah bahwa pekerja-pekerja itu bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau permintaan begitu banyak, demand-nya banyak, supply sedikit, pasti otomatis gaji buruh naik. Tidak perlu pakai undang-undang pun pengusaha ini kepingin memberikan gaji yang tinggi kepada pekerja yang terampil. Apalagi terus terang Pak Jokowi lewat Komisi 10 membangun politeknik, meningkatkan keterampilan daripada pekerja. Dana untuk tahun ini adalah untuk pembangunan SDM kita. Nah, tentu ini sejalan. Tinggallah kepala-kepala daerah itu terpilih mau menjalankan regulasi itu secara baik. Nah, harapan itu benar-benar tertuju pada Bobi. Semuanya merasa kalau Pak Bung Bobi bisa menjalankan itu, maka amanlah. Salah satu contoh yang paling sederhana. Tadi pagi saya jalan pagi, dia bilang, teman-teman saya bilang, masa sudah kawasan industri, kalau sudah ditetapkan sebagai kawasan industri Medan, berarti amdalnya sudah ada, pengelolaan limbah sudah ada. Nggak perlu lagi izin gangguan. Masa ada izin gangguan lagi? Siapa yang ganggu lagi kalau ini sudah ditetapkan kawasan industri? Tidak perlu lagi. Amdal itu nggak perlu lagi karena kawasan industri sudah ada pengelolaan limbah. Kalau itu dijalankan, saya yakin pengangguran di Medan akan turun, pembangunannya akan drastis, kemudian tentunya pajak akan diterima oleh wali kota, Pemko Medan akan meningkat. Sejahteralah dan gunakan uang itu untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak sekolah, kesehatan dijamin. Saya kira itu tuntas. Kalau itu jadi, Bobi bukan jadi wali kota suatu saat akan mengikuti jejak daripada mertuanya menjadi presiden Republik Indonesia. Kami datang, kami memakai baju House Yongti, kami berani datang sini, jelas bahwa kami menginginkan kemenangan dan kami yakin kalau kita semuanya bersatu padu, hari ini Bung Bobi bisa datang bersalaman dengan rekan-rekan kami di sini. Nanti kalau udah jadi wali kota, jangan sombong. Sombong itu nggak ada dijual. Kalau tidak sombong, tetap berlaku baik, banyak investor masuk. Saya yakin. Saya berdiri, saya langsung ditelepon oleh sekretaris kabinet. Pak Mas Pramono, pas di sampingnya mertua, bilang Pak Sofiantan, bantu Bobi. Saya bilang sebelum diminta, saya sudah jalan paling depan untuk mendukung. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Saudara Haryanto bersama semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kemudian berbagai komunitas yang hadir pada hari ini.
Ini kita bersatu bukan untuk diri kita, tapi untuk masa depan cucu kita, masa depan Kota Medan yang harus lebih baik daripada hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua tokoh masyarakat, khususnya tokoh masyarakat Tionghoa, terkhusus lagi yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, orang tua saya juga, Bapak Dr. Sofian Tan selaku anggota DPR RI, abang saya juga Bang Rudi Hermanto, anggota DPRD Sumatera Utara, dan yang punya tempat nih Pak ya, yang punya tempat, koordinator juga, ketua koordinator relawan Museum I, Bang Arianto, serta tokoh masyarakat, terkhususnya tokoh masyarakat Tionghoa, tokoh agama yang sudah membuka acara dengan 5 doa, tokoh pemuda yang hadir malam hari ini, partai politik pendukung, komunitas satu hati yang luar biasa sekali juga ya gerakannya, komunitas kita, komunitas PTM Metal hadir juga, komunitas Kompak, komunitas Baju Merah, dan yang terakhir ini ada komunitas kawan kita yang hadir bersama semua di sini, serta seluruh orang tua yang sudah hadir malam hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dukungan yang diberikan kepada saya. Saya tahu sebelum kita berkumpul di sini, dukungan dari keluarga saya yang ada di sini sudah berjalan, sudah saya rasakan, dan sudah juga beberapa dari tokoh-tokoh di sini sudah pernah ketemu juga di lapangan. Oleh karena itu, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas apa yang kita lakukan ini. Saya tahu perjuangan kita ini bukan semata-mata untuk memenangkan Bobi Aulia. Yang kita lakukan di sini adalah untuk Kota Medan. Sudah lelah, kalau kata Pak Sofian tadi, sudah lelah kita bagaimana roda pemerintahan Kota Medan ini. Kita nggak usah sebutkan secara detail, tapi kita sudah rasakan sendiri bagaimana banyak sekali yang kita rasakan itu masih tertinggal. Medan katanya kota ketiga terbesar di Indonesia, tapi sampai saat ini yang dulu Medan dielu-elukan di Pulau Sumatera, sekarang sudah ada penggantinya, bukan kota Medan lagi tapi kota Palembang. Ini sangat miris, padahal kita tahu Medan ini, kalau menurut saya, menurut pandangan saya Pak Sofian, kalau kita berpikir jauh lagi, Medan ini nggak cocok kalau saingannya sama Surabaya, nggak cocok sama Makassar, nggak cocok sama Semarang, sama Bandung, nggak cocok. Cocoknya saingannya sama Singapura, sama Kuala Lumpur. Inilah saingan-saingan kota Medan harusnya, karena kita tahu Medan katanya, saya baca-baca sejarah, mohon maaf kalau salah dikoreksi, dulu terbentuknya kota Medan ini awalnya bukan pemerintahannya dulu, tapi adalah kumpulan para saudagar. Kumpulan para saudagar yang membentuk satu komunitas usaha yang menggerakkan perekonomian di satu daerah, barulah masuk pemerintahnya yang dijadikan namanya Kota Medan. Beda sama kota-kota lain, pemerintahnya terbentuk dulu, baru datang pelaku-pelaku usaha. Medan Medan berbeda, saudagar-saudagar lah yang membentuk Kota Medan. Tapi kita tahu sekarang Kota Medan bukan kota para saudagar lagi, tapi kota para ketua, cuma menjaga para saudagar yang sudah mulai sedikit ini, banyak yang menjaga daripada yang dijaga. Ini yang harus kita rubah. Slogan-slogan Kota Medan yang selama ini kita anggap positif jadi negatif. Contoh sedikit saja, bahasa ini Medan Bu. Kita tahu ketika kita mengucapkan kalimat itu, konteks dan pemikiran yang ada di otak kita pasti negatif.
dulu kita bicara ini Medan Bung itu adalah satu kebanggaan, satu hal positif yang bisa kita banggakan di kota Medan. Tapi sekarang sudah sedikit demi sedikit, dan akhirnya sekarang sudah kita lihat perkara di jalan, ada kendaraan saling pepet-pepetan aja kita bilang ini Medan Bung. Nah itu hal-hal terkecil di sini kehidupan kita yang sebenarnya sudah menggeser karakter, menggeser identitas kota Medan yang harusnya baik. Nah inilah Pak Sofyan Tan harus sama-sama. Oleh karena itu saya bersama teman-teman mengusungnya kolaborasi. Saya nggak mau, kata Pak Sofyan tadi, nanti jangan sombong. Mudah-mudahan nggak, Pak. Konsep saya kolaborasi. Saya tahu saya lahir di Medan, tapi banyak sekolah di luar. Saya nggak mungkin bisa jadi Superman di Medan ini. Nggak mungkin bisa jadi Superman. Saya bisa membangun kota Medan ini dengan super team. Harus sama-sama semua. Sama-sama semua yang mau Medan ini maju, Medan ini berubah. Tadi Pak Sofyan Tan menceritakan bagaimana kita bilang sepak terjang ya, Pak Sofyan Tan ya, sepak terjang mertua saya, dan kita tahu juga bagaimana sepak terjang untuk mengganjal lah kita bilang itu. Sama mungkin di Medan, ada beberapa kelompok mungkin juga nanti yang akan tidak ingin ada perubahan di kota Medan. Kita harus akui itu. Pasti ada kelompok yang tidak ingin Medan ini berubah lebih baik lagi. Karena kepentingan-kepentingan, karena sistem yang akan kita ganti, sistem yang kemarin kita bicarakan, bagaimana sistem birokrasi ini harus terbuka, sistem birokrasi ini harus transparan, sistem birokrasi ini harus menempatkan ASN-nya itu sesuai dengan profesionalitasnya. Tidak ada lagi melihat yang lain. Merit system contohnya lagi diterapkan dengan ketat. Tidak ada lagi melihat suku, tidak lagi melihat agama, dan terutama tidak ada lagi melihat sumbangannya. Itu yang paling penting di kota Medan ini. Ini yang hal-hal seperti yang paling kecil sebenarnya harus kita rubah. Untuk pengusaha yang harus kita dapat masukan atau yang harus kita pahami, inilah yang diinginkan pengusaha. Apabila kita buat kebijakan untuk masyarakat, inilah yang harus diinginkan masyarakat. Nah ini sudah kebijakan seperti ini tadi, kembali lagi harus ada kolaborasi. Bagaimana masukan untuk membuat kebijakan ini diberikan, masukan-masukan dibuat agar Medan ini bisa berubah. Tapi satu yang ingin saya sampaikan sedikit, semua ini, perubahan ini bisa kita mulai dari sekarang, secepatnya bisa kita rubah. Karena saya bercerita sedikit saja, Medan pemilihan langsung 2005, dari 2005 ya, baru dia dari 2005 pemilihan langsung, yang ditetapkan 2004 itu pemilihan pemilihan langsung, dan 2005 Medan langsung ikut serta. 2005, 2010, 2015, sekarang 2020. Tapi sudah 3 kali kita memilih, 3-tiganya nggak ada yang lulus, 3-tiganya sekolah terus. Saya selalu berpikir, bukan saya membela mereka, pasti ada salah mereka, tapi saya selalu berpikir kalau dalam satu kelas ada 10 orang anak, 2 yang nggak lulus, mungkin salah anak itu. Tapi kalau dalam satu kelas 10 murid, 10-10-nya nggak lulus, salah gurunya atau salah sistem pengajaran. Mungkin itu juga, dari 3 kali kita milih, 3-tiganya nggak lulus, mungkin ada salah kita juga sistem bermasyarakatnya, sistem berbirokrasinya. Nah ini yang harus kita selesaikan dari awal, adalah mungkin sistem bermasyarakat kita yang selama ini kita enggan terbuka pikirannya tentang politik, enggan datang ke TPS, enggan memilih kepala daerah. Saya mohon kepada keluarga saya semua di sini, kita ajak saudara-saudara kita semua, keluarga-keluarga kita, agar
legitimasi seorang kepala daerah di Kota Medan ini kuat, kita ajak tanggal 9 Desember nanti, kita ajak pada saat pemilihan nanti datang ke TPS ramai-ramai, kita gunakan hak pilih kita. Itulah salah satu sistem bermasyarakat kita bisa diperbaiki. Datang ke TPS, ajak semua ke TPS, sudah ramai ke TPS. Karena biasanya kita menggunakan nulis dan segala macam pakai tangan kanan, oh ya. Biasa tangan kanan, tangan baik, oh ya, Pak ya. Kita pilihlah fotonya di sebelah kanan, Pak ya. Kita ajak pada foto sebelah. Terima kasih. Yang muda Saya ucapkan selamat malam. Kota Medan.